Perkenalkan, nama saya Aderania Usimanurung dengan NIM 121119099, Program Studi Teknik Industri dari Studium General Kelas B. Saat ini saya akan menjelaskan hasil ulasan yang saya dapat dari video Research Academy, di mana videonya bertopik tentang navigating peer review atau menavigasi tinjauan sejawat. Sebelumnya saya akan mengulas tentang apa itu peer review. Peer review atau telaah sejawat dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian dan review yang dilaksanakan oleh rekan sejawat yang setara guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit atau yang direview telah patuh terhadap sistem pengendali mutu dan pelaksanaan kegiatan audit. Di mana kegunaan dari peer review sendiri ini untuk memastikan bahwa artikel ilmiah atau penelitian dapat atau layak untuk dipublikasikan. Biasanya lama proses dalam review itu yaitu sekitar 1 minggu atau 7 hari kerja sejak naskah diterima oleh review. Di sini saya akan menjelaskan beberapa subtopik, di mana yang pertama itu yaitu Certified Peer Review Course atau kursus peer review bersertifikat. Dengan mengikuti kursus peninjauan sejawat bersertifikat, Anda akan menerima landasan menyeluruh dalam prinsip dan praktik. Tinjauan sejawat adalah bagian penting dari menerbitkan artikel ulasan, seperti halnya untuk artikel penelitian. Namun, tanpa prosedur eksperimental untuk mengevaluasi, data untuk menilai, dan kesimpulan untuk ditafsirkan, tidak selalu jelas apa yang diminta untuk Anda komentari atau standar apa yang mungkin Anda gunakan untuk merekomendasikan naskah untuk dipublikasikan. Ada hal-hal yang dilakukan dalam melakukan peer review atau hal-hal yang dilakukan oleh peer review, yaitu meningkatkan kualitas makalah yang diterbitkan. Kedua, memastikan pekerjaan sebelumnya diakui. Ketiga, menentukan pentingnya temuan. Jadi, Anda harus mengetahui seberapa penting temuan atau penelitian yang Anda buat. Kemudian, menilai originalitas dan pentingnya bekerja. Dan yang terakhir, menyoroti kelalaian apapun dalam daftar referensi dan masalah etika apapun itu. Selanjutnya ada model peer review, di mana peer review ini terdiri dari 2 model. Yaitu model pertama yaitu model ulasan peer yang berbeda. Di sini ada perbedaan itu yaitu antara definisi dan sikap. Untuk model peer review kedua yaitu tinjauan peer internal dan kantor editorial dengan peer eksternal. Jadi ada tinjauan peer internal dan ada tinjauan peer eksternal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model peer review yang pertama, yaitu model ulasan peer yang berbeda berdasarkan definisi dan sikap. Di mana ada 4 yaitu single grid peer review, di mana peninjau anonim kepada penulis sementara nama penulis tersedia untuk pengulas. Kedua itu ada double grid peer review, di mana baik pengulas atau penulis disimpan anonimnya dari masing-masing harinya. Yang ketiga ada triple grid peer review, di mana identitas penulis dianonimkan dengan pengulas dan editor selama proses peninjauan peer. Yang keempat atau yang terakhir yaitu open peer review, di mana nama pengulas diungkapkan kepada penulis atau saat publikasi pendapat. Model peer review yang kedua yaitu tinjauan peer internal dan kantor editorial versus review peer eksternal, di mana di sini ada peer internal dan review peer eksternal. Yang pertama kita bahas tentang ulasan peer internal, di mana ulasan peer internal ini penanganan editornya mengevaluasi pengiriman dan menentukan apakah mereka masuk ke dalam proses peninjauan atau ditolak. Kemudian peer review dilakukan oleh staf editorial jurnal. Satu atau lebih editorial jurnal berfungsi sebagai wasit, dan keputusan dibuat oleh editor
setelah semua laporan wasit dibahas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ulasan peer eksternal, di mana penanganan editor tidak meninjau naskah tetapi mengetahui bidang komunitas dan subjek dengan sangat baik. Editor penanganan mengundang para ahli di lapangan untuk meninjau naskah peer. Selanjutnya, editor penanganan membuat keputusan berdasarkan laporan tinjauan yang dikirim. Di sini kita juga akan membahas tentang karakteristik dari peninjauan sejawat yang sempurna, di mana terdiri dari 4 karakteristik. Yang pertama, melihat diri mereka sebagai mentor. Yang kedua, bertindak tepat waktu, artinya tidak boleh membuang-buang waktu. Kemudian, harus memiliki sifat yang antusias dan memiliki sikap adil dan objektif. Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebelum menyetujui peninjauan. Yang pertama, apakah Anda punya waktu untuk melakukan review? Jadi, sebagai peninjau, kita harus memilih jadwal kita untuk melakukan review. Jadi, jika Anda tidak memiliki waktu, setidaknya Anda menolak untuk melakukan peninjauan. Karena hal tersebut bisa membuat kesusahan dalam si penulis. Poin kedua, apakah Anda memenuhi syarat untuk melakukan peninjau? Berarti sebagai peninjau harus memiliki syarat terlebih dahulu agar dapat layak untuk melakukan peninjauan. Dan yang ketiga, apakah Anda memiliki kepentingan untuk bersaing? Adapun struktur potensial yang baik untuk laporan ulasan yang bermanfaat, yaitu rangkuman kekuatan, kelemahan, dan kontribusi keseluruhan. Setelah itu, masuk ke komentar utama. Setelah masuk ke komentar utama, akan masuk ke komentar yang lebih kecil lagi, atau ke komentar yang lebih terperinci lagi. Submodul yang dibahas selanjutnya yaitu Fundamental of Peer Review, yaitu dasar-dasar dari peer review. Tinjauan sejawat adalah landasan dari proses penerbitan ilmiah. Namun, editor menghadapi perjuangan sehari-hari untuk menemukan peneliti yang mampu mengulas jurnal mereka. Jadi, diperlukannya seorang pereview untuk mengulas jurnal dari si penulis agar dapat layak dikatakan untuk melakukan penerbitan. Proses pereview bergantung pada aktivitas editor, reviewer, dan penulis untuk keberhasilannya. Hal tersebutlah yang membangun kepercayaan dan keterlibatan dalam review. Sementara tinjauan sejawat adalah keragaman dalam melakukan tinjauan sejawat, di mana tinjauan sejawat merupakan landasan dari proses tinjauan. Untuk menandai peer review week 2018, Research Academy telah mengarahkan fokusnya pada pentingnya keberagaman dalam peer review dan bagaimana individu dalam peran yang berbeda dapat meningkatkan keragaman secara keseluruhan dalam dunia akademis. Keragaman ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti usia, jenis kelamin, dan letak geografis. Jadi faktor-faktor ini bisa menyebabkan keseragaman pada per-review. Untuk materi selanjutnya yaitu becoming a peer review atau menjadi peer review. Menjadi seorang peer review harus mampu mengetahui cara mereview manuskrip. Di mana yang langkah pertama yaitu lihatlah naskah secara keseluruhan, yaitu harus menelaah dan melihat secara keseluruhan naskah, baik itu halaman maupun isinya. Setelah melihat, review harus juga memahami pemahaman umum tentang naskah, di mana yaitu mengenai bahasa, gaya, dan tata bahasa. Kemudian struktur dalam suatu naskah. Setelah itu tingkat antusiasmenya. Kemudian cara mereview manuskrip itu yaitu apakah abstraknya termasuk atau memenuhi syarat. Apakah abstraknya ringkas dari nyata dari makalah? Apakah abstraknya termasuk dari hasil kunci? Apakah abstrak berisi informasi yang tidak perlu? Atau
atau apakah abstrak melebihi jumlah kata yang disyaratkan. Jadi untuk abstrak sendiri juga memiliki syarat dalam penulisannya. Di sini ada 10 tips untuk menulis ulasan yang benar-benar buruk. Yang pertama, tidak menerima undangan untuk meninjau kapanpun. Yang kedua, kirim ulasan Anda dengan sangat terlambat atau tidak sama sekali. Yang ketiga, abaikan pesan dari editor. Yang keempat, jangan periksa kepatuhan terhadap etika publikasi. Yang kelima, berikan ulasan yang tidak berguna. Yang keenam, lupa mengatasi komponen utama dari artikel ini. Yang ketujuh, berikan pernyataan yang tidak jelas, tidak adil dan bias. Yang kedelapan, publikasi atau pelanggaran secara tidak adil akan kerahasiaan. Yang kesembilan, sarankan bahwa penulis melanggar etika publikasi. Yang kesepuluh, lupa untuk meninjau ulasan Anda dengan aturan emas, yaitu seperti bertanggung jawab. Untuk submodul selanjutnya, yaitu going through peer review. Langkah menanggapi komentar sebagai peer review, yaitu berurusan dengan komentar kecil terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan hal-hal kecil dan kemudian berurusan dengan komentar yang lebih besar lagi, di mana komentar-komentar ini saling berhubungan atau berkesinambungan. Yang ketiga, mulailah menyusun surat respon, yaitu ketika setelah melakukan review, pereview harus menyusun surat respon terhadap naskah yang dibuat oleh penulis. Yang keempat, pereview harus memiliki peraturan emas, yaitu bersikap sopan, menyeluruh, serta menjawab dengan bukti, di mana ketika dia melakukan ulasan, dia memiliki bukti terhadap ulasannya. Adapun laporan peninjauan yaitu untuk penulis ada 3, yaitu kesan umum, komentar utama, dan komentar kecil. Kita bahas pada kesan umum terlebih dahulu. Sebelum mengomentari bagian naskah, pengulasnya diminta untuk menambahkan ringkasan singkat dan kesan umum dari artikel tersebut. Kemudian pentingnya bahasa, gaya, dan tata bahasa, dan tingkat umum antusiasme dari si review. Yang kedua, komentar utama. Masalah penting yang menurut pendapat pengulas harus ditangani oleh penulis sebelum naskah cocok untuk dipublikasikan. Jadi untuk komentar utama itu merupakan suatu masalah penting yang menurut pendapat pengulas harus ditangani langsung oleh penulis. Karena jika tidak ditangani oleh penulis, naskah tersebut tidak layak atau tidak cocok untuk dipublikasikan. Kemudian masuk ke komentar kecil, di mana hal lain layak disebutkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peer review atau telaah sejawat dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian dan review yang dilaksanakan oleh rekan-rekan sejawat yang setara guna mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa organisasi audit yang direview telah patuh terhadap sistem pengendalian mutu dan pelaksanaan kegiatan audit, di mana kegunaan dari peer review ini dilakukan untuk memastikan bahwa artikel ilmiah dapat dipublikasikan dengan baik, di mana proses peer review dijadikan sebagai sebuah metode objektif yang menentukan keunggulan dari sebuah artikel dalam publikasi ilmiah, sehingga proses ini dapat diadopsi oleh semua jurnal ilmiah yang terkemuka. Di mana tadi sudah dijelaskan mengenai bagian proses peer review, yaitu semua naskah yang dikirim akan dibaca oleh staf editorial. Naskah yang sudah dievaluasi oleh editor yang tidak sesuai dengan kriteria jurnal akan ditolak segera tanpa ditinjau eksternal. Kemudian, naskah yang dinilai berpotensi menarik bagi pembaca akan dikirim kepada peninjau. Maka dari itu, proses peer review mengambil peran yang sangat penting dalam proses publikasi karya ilmiah ataupun penelitian. Karena pada dasarnya peer review itu digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki seluruh dari kesalahan-kesalahan yang ada pada makalah atau penelitian yang sudah dibuat. Baiklah,
Sekian dari ulasan yang saya jelaskan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.